Cara buat kulit dimsum tipis dan lembut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau kasih tahu buat kalian yang mau tahu cara bikin kulit dimsum yang lembut. Ini adonan yang udah keluar dari plastiknya ya, seperti ini. Terus kita langsung tancepin buat colokin ke listrik alatnya. Aku pakai merek Wilman ya, seperti ini. Ini aku pakai di paling kendor. Kalau di alatnya itu paling kendor kayak gini, digiling sekali dulu. Mohon maaf banget, ini sebenarnya alatnya rada berisik ya. Sini aku bagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena biar nggak ribet. Karena kalau misalnya terlalu panjang itu ribet banget, serius. Karena kulit dimsum itu nggak boleh kelipet, nggak boleh lecek ya. Dia harus rapi. Ini sesuai sama cetakannya. Kalian bisa lihat ya, aku gilingnya berkali-kali biar dapet hasil yang memuaskan. Nah, ini aku kasih tahu cara settingnya. Kalau alat aku ke kanan ya, dua-duanya ke kanan, di setting nanti dia bakalan menipis seperti itu. Kalau udah siap, baru kita langsung masukin lagi adonannya buat giling seperti ini. Nanti dia bakalan melebar sendiri. Nah, ini adonan yang udah aku giling berkali-kali. Ini aku kasih sagu, fungsinya biar nggak nempel gitu. Jadi dia kalau nggak dikasih sagu kadang suka nempel ke alatnya atau ke alas kerjanya gitu, alas kerja bikin ini kulit dimsum. Nah, ini udah rada tipis ya, seperti ini, rada tipis. Jangan lupa dikasih sagu setiap sekali giling, kasih sagu, sekali giling kasih sagu. Fungsinya biar apa? Biar gak nempel, satu sama lain. Kalau enggak biar gak nempel sama mesinnya, seperti ini. Sebenarnya ini kurang banyak sagunya. Kalian yang mau praktekin harus lebih banyak lagi ya sagunya, kayak gini harus lebih banyak, pokoknya sampai putih-putih banget gitu, seperti itu. Ini aku belum lagi karena ini belum tipis yang aku mau ya. Jadi standar tipisnya itu sesuai yang kalian mau, kayak gitu, sesuai yang kalian mau kayak gini nih. Tuh aku kasih lagi sagunya, fungsinya biar gak nempel, soalnya dia ditinggal sebentar aja dia gampang nempel kayak gitu, gampang nempel. Nah, ini dikasih sagu harus lebih banyak lagi ya teman-teman buat yang mau. Nih udah kelihatan ya tipisnya kayak gimana. Setiap lapis kulit ini tuh aku kasih sagu teman-teman biar nggak nempel kayak gini tuh. Jadi dibolak-balik aja gitu. Tapi jangan sampai lecek loh ya. Soalnya kalau misalkan lecek nanti dia ukurannya nggak sama kayak gitu sama yang ukuran yang lain kayak gini tuh. Jadi dia harus diangkat dari bawah ke atas gitu. Harus hati-hati banget. Nah, ini aku giling lagi biar nambah tipis lagi gitu. Seperti ini. Nah, jadi kalian harus ukurin ya tipisnya mau setipis apa. Ini aku giling lagi biar tipis yang aku mau, sesuai yang aku mau. Jangan lupa buat tangan kirinya itu jaga. Nih yang aku pegang ini tangan kiri. Nah, untuk tangan kanannya itu diukur-ukur gitu, dinaikin dikebawahin ke atasin, fungsinya biar dia cepet turun gitu, biar cepet kegiling gitu, biar nggak nyangkut juga. Soalnya kalau nggak dipegang dia bakalan nyangkut. Nah, kayak gitu tuh. Gitu tipsnya buat yang mau coba pakai alat seperti ini ya. Untuk tingkat ketipisannya ini sesuai yang aku mau ya, udah standar yang aku udah tetapin lah. Kayak gini kulit dimsumnya. Sebenarnya dia panjang banget kalau misalkan kalian ini ya. Soalnya tadi udah aku bagi dua, jadi biar nggak ribet. Nih kalian bisa lihat ya, dia tuh gampang nempel. Nah tuh kayak gitu tuh. Makanya aku saranin buat yang mau bikin kulit dimsum itu kasih sagu. Bisa sagu, bisa tapioka. Ini aku dibantu sama ibu aku ya. Tuh, jadi kalau misalkan mau bikin kulit dimsum, tangannya harus seperti itu tuh, dari bawah. Jadi kalian nggak bisa mindahin dari atasnya ya, takut robek soalnya. Kalian boleh pegang dari bawah, ditakarin gitu, diratain gitu, seperti ini. Jangan lupa ini dikasih sagu lagi sama aku. Jadi dia tuh berkali-kali, setiap kalian giling sekali itu nanti selesainya dikasih sagu, digiling lagi nanti selesainya dikasih sagu. Fungsinya biar gak nempel gitu, karena dia gampang banget nempel.
Nah ini aku ukurin dulu seperti ini. Kalian bisa lihat ya tipisnya kayak gimana. Udah tipis banget itu sebenarnya. Jadi udah standar yang aku mau. Kasih sagu kan. Jadi setiap step by step itu dia harus kasih sagu. Seumpama kalian mau kasih sagu depan sama belakang, itu nggak bisa ya guys. Jadi harus semuanya rata. Semuanya harus dikasih sagu. Bisa sagu, bisa tapioka. Terserah kalian adanya sagu atau tapioka gitu, seperti itu. Kalian bisa lihat ya, ini ada yang lecek gitu. Makanya aku saranin buat yang mau bikin kulit dimsum itu harus rapi banget. Nah kalian bisa lihat ya, setiap sisi, setiap alas kulit dimsumnya itu aku kasih sagu semuanya tuh. Sampai ujung juga aku kasih sagu. Mohon maaf ini rada blur ya kameranya, karena masih fokus bikin kulitnya. Nah ini udah fokus ya. Nah seperti ini kulitnya. Kalau kalian ngerasa masih lengket, boleh ditambahin lagi ya sagunya. Untuk sagunya aku belum bisa nakarin karena itu optional, tergantung orang yang bikin, tergantung masing-masing yang bikin gitu, seperti itu. Untuk resep kulit dimsumnya nanti aku kasih di awal ya. Masih step kasih sagu ya, seperti ini. Harus lebih banyak lagi. Ini aku kurang banyak sebenarnya. Cuman kalau kalian mau yang misalnya gampang dibikin, boleh kasih sagunya lebih banyak seperti ini. Boleh kalian lihat ya caranya gimana, cara tangannya juga gimana. Karena kalau bikin kulit dimsum tangan dua-duanya harus main, gak bisa kalau satu tangan doang gitu. Apalagi kalau kalian bikinnya berkilo-kilo tepung ya. Kalau ini aku lagi bikin di 1 kilo tepung gitu. 1 kilo aja udah ribet harus pakai 2 tangan, apalagi berkilo-kilo tepung. Karena kapasitas mesin yang aku punya ini dia bisa 2 kilo. Cuman karena tempatnya minim, jadi aku pakai kalau bikin 1 kilo aja gitu. Kalau 2 kilo tempatnya kurang gitu. Soalnya kan kalau kulit dimsum dia harus panjang kayak gini ya. Kalau misalkan udah sesuai baru nanti dicetak seperti itu. Cetaknya pakai ring cutter. Terserah kalian mau ukuran 9 cm, 7 atau 8. Cuman kalau aku biasanya pakai ring 7 cm gitu. Ini udah banyak ya, lumayan lah udah banyak sagunya. Jadi kalau misalkan sagunya udah banyak seperti ini udah siap buat dipotong. Udah siap buat di ring cutter gitu. Sesuai bulatan yang kalian mau aja. Nah, ini contohnya yang udah di ring cutter, udah dipotong-potong bulat-bulat seperti ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Buat yang belum paham banget boleh tulis di kolom komentar, nanti aku balas. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.